Di bumi yang kita tinggali ini, terdapat banyak sekali makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan. Di dalam pelajaran biologi, hewan-hewan ini dikelompokkan menjadi satu pengelompokan, yaitu kingdom Animalia. Kingdom Animalia memiliki dua ciri khas utama. Pertama, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Hal ini terjadi karena hewan tidak mempunyai dinding sel dan kloroplast. Ciri yang kedua adalah mempunyai sel otot untuk menggerakkan tubuhnya, serta memiliki sel saraf untuk menerima rangsangan. Kingdom Animalia juga dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu vertebrata yang artinya bertulang belakang dan intervertebrata yang artinya tidak bertulang belakang. Kedua kelas ini juga dibagi menjadi beberapa filum, seperti yang dapat terlihat pada saat ini. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu dari film tersebut. Simak yuk! Kalian pasti sudah tahu berbagai macam hewan. Contohnya, burung di udara, ikan di laut, dan jangkrik di darat. Tapi tahukah kalian bahwa ini pun termasuk hewan loh? Hewan ini termasuk ke dalam filum Porifera. Dalam filum Porifera pun terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu Calcarea, disebut juga spons kapur. Karakteristiknya adalah spikula yang terbuat dari kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit dan aragonit. Hexatinellida, disebut juga spons kaca. Karakteristiknya adalah spikula yang tersusun dari silika atau kaca. Demospongiae, 80% dari semua spons di dunia merupakan anggota kelas ini. Rangkanya terbuat dari spikula dan benang spongin. Homoscleromorpha, sebelumnya bagian dari Demospongiae, tapi baru-baru ini diakui sebagai kelas tersendiri. Sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar dengan Demospongia, tapi hanya berbeda secara genetik. Nah, ciri-ciri dari hewan yang termasuk ke dalam filum Porifera adalah Porifera itu berasal dari bahasa Latin, dari kata porus, yang artinya pori. Di dalam Porifera ada 3 bentuk tubuh, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Porifera termasuk diploblastik karena memiliki 2 lapisan sel pembentuk tubuh, yaitu ektoderma dan endoderma. Makanan dari filum Porifera adalah partikel-partikel zat dan organel yang lebih kecil. Contohnya, plankton. Cara makannya pun unik, yaitu melalui ostium dengan bantuan koanosit, masuk ke dalam spongkul, dan sisanya dikeluarkan oleh oskulum. Cara Porifera berespirasi itu sama seperti cara Porifera makan. Caranya itu dengan cara memasukkan air melalui ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Kemudian masuk ke dalam rongga spongkul, selanjutnya masuk ke dalam sel koanosit. Nah, di koanosit ini terjadi pengikatan O2 dan pelepasan CO2. Hermaprodit. Maksudnya adalah hewan filum Porifera dapat memiliki 2 jenis kelamin, yaitu betina dan jantan. Inilah contoh gambar anatomi dari Porifera, beserta fungsinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bab 9. Animalia. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal platyhelminthes dan mengenal nematoda. Guru pembimbingnya adalah guru mata pelajaran biologi, Ibu Ida Ayu Dewi Susiani, SPD MIL. Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing. Struktur tubuh platyhelminthes dapat dilihat pada gambar. Sebagian besar cacing pipih tidak berwarna
atau berwarna putih, sementara yang hidup bebas ada yang berwarna coklat, abu-abu, hitam, atau berwarna cerah. Platy helminthes merupakan hewan tripoblastik, yang artinya mempunyai 3 lapisan tubuh, yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Platy helminthes juga tidak memiliki rongga tubuh, sehingga mereka disebut hewan aselomata. Peredaran makanan pada Platy helminthes tidak melalui darah tetapi melalui usus. Oleh karena itu, sistem pencernaannya disebut gastrovaskuler. Sistem saraf Platy helminthes melintang dari ujung ke ujung tubuh. Kedua tali saraf itu terhubung dengan bentuk seperti tangga tali. Oleh karena itu, sistem saraf pada Platy helminthes disebut sebagai sistem saraf tangga tali. Platy helminthes merupakan hewan hermafrodit. Namun, beberapa cacing tidak dapat melakukan perkawinan secara individu. Reproduksi dilakukan secara aksesual dan seksual. Klasifikasi Platy helminthes. Platy helminthes dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Turbellaria atau cacing rambut getar. Yang kedua, Trematoda atau cacing isap. Dan yang terakhir ada Cestoda atau cacing pita. Turbellaria atau cacing rambut getar. Contohnya ada Planaria, juga ada Bipalium. Trematoda atau cacing isap. Contohnya ada Fasciola hepatica dan Schistosoma mansoni. Cestoda atau cacing pita. Contohnya ada Taenia solium dan Taenia saginata. Nematoda. Nematoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos yang berarti benang atau tambang. Nematoda termasuk dalam hewan tripoblastik yang artinya mempunyai 3 lapisan tubuh, yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Di antara endoderm dan mesoderm terdapat pseudocelom, yang menandakan bahwa nematoda merupakan hewan pseudocelomata atau berongga tubuh semu. Reproduksinya dilakukan secara seksual. Sistem pencernaannya lengkap, mulai dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Sistem saraf pada nematoda mengelilingi esofagus, berhubungan dengan 6 benang syaraf anterior dan 6 benang syaraf posterior. Alat indera pada nematoda adalah setae, papilla, ampit, dan plasmid. Sistem ekskresi pada nematoda terbagi menjadi 3, yaitu raditoid, askaroid, dan juvenil ankylostoma. Klasifikasi nematoda dibagi menjadi 2, yaitu Adenophoria dan Saccharomyces. Contoh pada Saccharomyces ada Wuchereria bancrofi atau cacing filaria atau cacing rumput, Ascaris lumbricoides atau cacing perut, Oxyuris vernicularis atau cacing kremi, dan Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Daftar pustaka.
Aplikasi yang digunakan adalah KineMaster, Cloud App, dan PowerPoint Microsoft. Nama saya Frank Andi Marta, saya dari kelompok 9, kelas 12-3, nomor absen 10, bersama dengan Olive dan Enrik. Kami mendapatkan bab tentang animalia dan saya akan bahas bagian Cnidaria dan Xenophora. Saya akan bahas bagian Cnidaria dan Xenophora ini menggunakan animasi berupa PPT slideshow yang sangat sederhana sekali cara membuatnya. Semoga menikmati. Hai, senang bertemu denganmu, ubur-ubur. Senang bertemu denganmu juga. Namaku Frank. Aku ingin menjelajahi dunia animalia di bawah laut ini. Baiklah, aku akan membantumu. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku ingin mengetahui tentang dua jenis animalia laut, yaitu Cnidaria dan Xenophora. Oh, baiklah. Cnidaria adalah sebuah film yang terdiri dari 10.000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di dalam perairan laut. Setiap film pasti memiliki jenis pengklasifikasiannya, bukan? Apa kamu dapat menjelaskannya? Tentu, terdapat 3 klasifikasi Cnidaria di sini. Yaitu, pertama ada Hydrozoa, kedua ada Scyphozoa, yang ketiga ada Anthozoa. Oh, bagaimana cara membedakan Cnidaria dan Xenophora? Mereka dapat dibedakan melalui kinosit, chloroblast, jumlah lapisan sel utama, dan ototnya. Keren, bukan? Wow, keren sekali. Sekarang aku ingin bahas tentang Xenophora. Baiklah, mari ikuti aku. Di mana ini? Gelap sekali. Kita berada di laut terdalam. Tenang saja, aku akan menyuruh temanku untuk menyalakan lampunya. Angler! Angler! Lampunya mana? Apa itu? Nah, begini kan lebih enak. Perkenalkan, namanya Angler, salah satu penghuni ikan di laut terdalam. Dia jarang berbicara, jadi hiraukan saja. Terima kasih, Angler. Terima kasih, Angler. Jadi, bagaimana dengan Xenophora? Bukannya tadi kamu sudah melihat salah satu jenisnya? Oh, jadi yang tadi aku lihat adalah salah satu jenis binatang yang berada dalam film Xenophora. Betul sekali, Xenophora adalah film hewan yang bertulang belakang yang hidup di perairan laut. Yang tadi kamu lihat adalah saudaraku. Oh, pantas saja berbeda denganmu. Iya, betul sekali. Film bernama Xenophora ini memiliki lapisan tubuh, pergerakan, sistem saraf, dan warna yang hampir berbeda dengan Cnidaria. Oh, saudaramu yang tadi namanya siapa? Dia bernama Tentaculata, salah satu jenis hewan Xenophora. Waduh, gawat, kenapa ini? Tabung oksigenku bocor, aku harus kembali ke darat. Terima kasih untuk infonya, Ibu Bur. Siap, tenang saja, kembali lagi ya kapan-kapan. Oke, sampai bertemu lagi, Bur. Dan akhirnya penyelam itu pun kembali pulang ke pulaunya. Di end. Terima kasih, Bu.